Baiklah, selamat siang anak-anak sekalian. Siang, Bu. Oke, hari ini temannya apa hadir semua? Kalian hadir semua hari ini? Tidak, Bu. Ada yang tidak hadir. Satu orang yang nggak hadir? Gita, Bu. Gita, Oke, nanti. Rospita, Bu. Oke, nanti untuk sekretaris, jangan lupa diisi absennya yang tidak hadir, dibuat tidak hadir ya. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada mata pelajaran pemasaran global. Sebelum kita memulai pembelajaran kita ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, gimana nih kabarnya anak-anak sekalian? Sehat semua kan? Baik. Sehat, Bu. Ya, setelah kurang lebih 1 bulan kita mengikuti pembelajaran secara luring di sekolah, sekarang kita kembali dipertemukan pada pembelajaran secara daring pada Zoom meeting kita ini. Nah, pada hari ini kita kembali lagi pada mata pelajaran pemasaran global. Untuk materi hari ini ialah berkenaan tentang komunikasi pemasaran global. Nah, sebentar ya, sebelumnya Ibu akan share screen. Apakah slide itu kelihatan? Sudah, Bu. Loading, Bu. Sudah kelihatan ya? Nah, pada kali ini kita akan masuk ke materi kita selanjutnya, yaitu pemasaran global, dengan submateri yaitu komunikasi pemasaran global. Nah, adapun yang menjadi capaian kompetensi dasar dan juga tujuan dari pembelajaran ini, yaitu bisa sama-sama kita lihat. Yang pertama itu kalian sebagai peserta didik diharapkan mampu memahami pengertian komunikasi pemasaran global, serta diharapkan mampu memahami faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan komunikasi pemasaran global. Untuk tujuannya sendiri, agar kalian sebagai siswa dapat menjabarkan pengertian komunikasi pemasaran global, serta memahami faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan komunikasi pemasaran global tersebut. Anak-anak sekalian kameranya jangan di-off-kan ya, semuanya on kamera. Supaya kita bisa saling berdiskusi. Kalian juga dapat mengetahui pembelajaran kita hari ini. Wifi saya gangguan, Bu. Oke, selain Zeni, semuanya on kameranya ya anak-anak. Baik, di sini kita akan melanjutkan materi kita. Nah, sebelum memasuki materi komunikasi pemasaran global, Ibu ingin tanya, di minggu lalu kita juga sudah mempelajari materi tentang konsep dasar serta bauran pemasaran dalam pemasaran global. Nah, masih ada yang ingat nggak sih apa itu pemasaran global? Sebelum kita memasuki komunikasi pemasaran global. Coba siapa yang ingat apa itu pemasaran global? Ayo, pengertian dari pemasaran global. Ayo. Saya, Bu. Ya, dipersilakan. Pemasaran global adalah suatu upaya dalam mengutamakan seluruh sumber daya, yaitu SDM atau aset fisik dan modal dana untuk berbagai tujuan perusahaan lainnya dan menindaklanjuti ancaman pasar global. Dan yang inilah yang menjadikan kita untuk meraih potensi yang sama di pasar global. Oke, bagus sekali ya Jenny. Itu tadi pandangan si Jenny tentang pemasaran global, pengertian dari pemasaran global. Mungkin yang lain ada yang ingin menambahkan apa itu pemasaran global? Pemasaran yang berskala luas, Bu. Nah, iya benar sekali. Pemasaran yang berskala luas yang mencakup melewati batas-batas negara. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu tentang komunikasi pemasaran global. Nah, sebelum memasuki materi komunikasi pemasaran global, jika Ibu tanya komunikasi, apa yang terbersih di benak kalian? Jika Ibu tanya komunikasi, apa sih komunikasi itu? Ayo. Interaksi. Iya, benar sekali, interaksi. Benar sekali ya, Salsa. Nah, jadi apa kaitannya dengan komunikasi pemasaran global? Apa itu komunikasi pemasaran global? Nah, komunikasi pemasaran global ini merupakan interaksi ataupun komunikasi yang dilakukan manusia dari suatu negara dengan negara lainnya untuk memperoleh profit yang melewati batas-batas negara. Jadi sangat penting bagi suatu perusahaan memiliki komunikasi dalam pemasarannya, terkhusus bagi perusahaan-perusahaan yang memiliki target pasar yaitu pasar global. Nah, komunikasi perusahaan yang baik yaitu dapat kita lihat sama-sama dari perusahaan-perusahaan besar. Perusahaan yang
Sukses itu sangat ditentukan oleh komunikasinya. Bagaimana dia mengkomunikasikan perusahaannya ataupun produknya kepada konsumennya, kepada target pasarnya, kepada negara-negara tujuannya. Nah, coba siapa yang tahu komunikasi perusahaan mana yang baik sehingga yang membuat perusahaan tersebut diingat selalu oleh konsumennya? Contoh perusahaan apa? Siapa yang tahu? Contoh perusahaan yang komunikasinya itu baik sehingga konsumennya itu selalu mengingat-ingat produk tersebut. Ayo, siapa yang bisa menyebutkan? Mie instan Indomie. Ya, seperti apa itu, Salsa? Perusahaan mie instan, tapi masyarakat menyebutnya Indomie, seperti itu, Bu. Nah, iya benar sekali ya Salsa, hebat. Nah, contohnya yang dikatakan Salsa tadi adalah perusahaan mie instan. Nah, kalau kita misalnya ingin membeli mie instan di warung, pasti kita akan mengatakan kita ingin membeli Indomie. Padahal kita ingin membeli mie instan. Di warung itu pun belum tentu kita akan memilih merek Indomie, tapi kita mengatakan kita ingin membeli Indomie. Layaknya juga pada perusahaan air mineral. Jika kita ingin membeli air mineral di warung ataupun di toko, maka kita mengatakan kita ingin membeli Aqua. Nah, itu merupakan contoh perusahaan yang sukses dalam mengkomunikasikan perusahaannya ataupun produknya sehingga selalu diingat oleh konsumennya. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan, apakah sudah paham? Jadi kita harus pelan-pelan memahami bagaimana komunikasi pemasaran global ini sehingga kalian pun dapat mengetahui seberapa penting sih komunikasi ini dalam pemasaran global. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Oke, jika tidak ada kita lanjut ya. Ibu anggap kalian sudah memahami materi tentang pengertian komunikasi pemasaran global. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan dengan subjudul yaitu variabel kunci sukses yang mempengaruhi komunikasi pemasaran global. Jadi banyak sekali variabel-variabel yang mempengaruhi suksesnya komunikasi pemasaran global ini. Nah, di sini kita mengambil yang pertama itu adalah budaya. Kenapa budaya dikatakan sebagai faktor kunci keberhasilan dalam komunikasi pemasaran global? Nah, jadi bagi suatu perusahaan itu harus memahami budaya-budaya dari negara tujuannya, negara sasarannya. Nah, contoh perusahaan apa yang selalu ataupun sukses dalam memahami budaya ataupun kebiasaan-kebiasaan negara tujuannya? Ada yang bisa kasih contoh? Sehingga perusahaan tersebut sukses ya, diterima di berbagai negara. Ada yang bisa kasih contoh? Perusahaan KFC, Bu. Seperti apa itu, Salsa? Kalau di Indonesia kan KFC-nya menggunakan nasi, sedangkan kalau di budaya Barat itu menggunakan roti atau sebagainya. Gitu. Nah, iya benar sekali yang dikatakan Salsa. Bahwasanya perusahaan KFC itu merupakan perusahaan besar sehingga dia memahami adat kebiasaan yang negara-negara yang menjadi tujuan pemasarannya. Dia memahami bagaimana adat kebiasaan, budaya, pola tingkah laku daripada negara sasarannya sehingga dia menjadi perusahaan yang besar, diterima oleh berbagai negara gitu. Jadi kalau misalnya KFC di Amerika Serikat sendiri itu bakal disajikan dengan roti, ayam goreng disajikan dengan roti. Nah, sedangkan di Indonesia bentuk dia mengadaptasi budaya yang ada di Indonesia, dia menghadirkan produk ayam goreng dengan nasi sesuai dengan kebiasaan masyarakat Indonesia yang nggak kenyang kalau nggak makan nasi, seperti itu. Nah, kalau orang Indonesia disuruh makan roti sama nasi, mereka bakal milih nasi karena itu yang menjadi adat kebiasaan mereka, gitu. Nah, bayangkan kalau misalnya KFC membuat produk ayam goreng dengan roti yang dijual ataupun dipasarkan di Indonesia, itu bakalan nggak laku. Mereka nggak akan bisa menjadi perusahaan yang besar, nggak akan diterima oleh negara-negara yang menjadi sasarannya. Begitu juga pun di negara-negara lain, gitu. Jadi perusahaan ini memang harus memahami yang namanya budaya, kebiasaan, nilai-nilai yang ada pada negara tujuannya, seperti itu. Kira-kira kalian bisa memahami faktor variabel yang mempengaruhi komunikasi pemasaran global, kunci suksesnya itu adalah salah satunya adalah budaya. Sampai sini bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Dari pemaparan Ibu tentang komunikasi pemasaran global, masih adakah yang ingin kalian tanyakan atau masih ada pemaparan Ibu yang kurang kalian pahami? Bisa ditanyakan ya. Ada yang ingin ditanyakan atau sudah paham semua? Oke. Kalau sudah paham, dari pemaparan Ibu tadi, Ibu ingin tanya, kalian
Coba, bisa nggak kalian simpulkan dari pemaparan itu tadi? Ayo, kasih kesimpulan tentang materi komunikasi pemasaran global. Oke, Salsa, silakan, Nak. Jadi komunikasi pemasaran global adalah sarana di mana perusahaan berusaha menginformasikan, membujuk dan meningkatkan konsumen secara efektif apabila melibatkan aspek-aspek komunikasi di dalamnya. Oke, bagus sekali, Salsa. Ada yang ingin menambahkan lagi? Oke, jika tidak ada yang ingin menambahkan lagi, maka kesimpulan dari materi kita pada hari ini ialah komunikasi pemasaran adalah sarana di mana perusahaan berusaha menginformasikan, membujuk, dan meningkatkan konsumen secara langsung maupun tidak langsung tentang produk dan merek yang mereka jual. Sedangkan komunikasi pemasaran global merupakan efektivitas komunikasi pemasaran yang melewati batas-batas negara. Bentuk utama dari komunikasi pemasaran yaitu personal selling, advertising, sales promotion, dan public relation. Variabel yang mempengaruhi komunikasi pemasaran global yaitu budaya dan media. Nah, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Sekiranya kalian dapat memahami dengan jelas apa itu komunikasi pemasaran global, apa yang menjadi faktor kunci keberhasilan dari komunikasi pemasaran global. Semoga ilmu ini dapat bermanfaat buat masa depan kalian. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Selamat siang semuanya.